Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Siti Sofi Laila dengan NIM 555221091 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadiah dengan NIM 55522100060. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait modal kerja pada chapter 8 dengan sumber rujukan dari dua buku, yaitu Schroeder dan Scott. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Hajah Lia Usdewati, SEMSI. Baik, untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Halimah. Kepada Halimah dipersilahkan. Modal kerja perusahaan yaitu investasi jangka pendek neto yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas harian. Modal tetap yaitu uang yang dikeluarkan, yang mana akan langsung tertanam. Sedangkan modal yang beredar yaitu komponen persediaan dalam perdagangan yang dipisahkan dan digantikan oleh komponen yang serupa dalam aktivitas bisnis yang biasa. Pada tahun 1940-an, konsep modal kerja sebagai dasar untuk menentukan likuiditas telah terbentuk dengan baik. Walaupun ada beberapa ketidaksepakatan, adanya kebingungan terkait klasifikasi komponen aset lancar atau tidak lancar. Kemudian pada tahun 1947, Herrick dari Committee on Accounting Procedure mengeluarkan Accounting Research Bulletin nomor 30 yang mendefinisikan terkait aset lancar sebagai kas atau sumber daya lain yang diidentifikasi sebagai aset yang wajar dan diharapkan dapat terrealisasi secara tunai atau dijual dan dikonsumsi selama siklus operasi bisnis yang normal. Kemudian liabilitas didefinisikan sebagai utang atau kewajiban yang likuidasinya atau pembayarannya secara wajar memerlukan penggunaan sumber daya yang digolongkan sebagai aset lancar. Konsep modal kerja memberikan indikasi terkait likuiditas entitas dan tingkat profesi yang diberikan kepada para kreditur. Penyajian modal dapat menambah aliran informasi kepada pengguna laporan keuangan dengan cara yang pertama menunjukkan jumlah margin atau buffer yang tersedia untuk memenuhi kewajiban saat ini, kemudian menyajikan arus aset lancar dan liabilitas jangka pendek dari periode sebelumnya, serta menyajikan informasi yang menjadi dasar prediksi bagi arus masuk dan arus keluar di masa depan. Adapun klasifikasi dari komponen modal kerja, yang mana terdiri dari aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Dari sisi aset lancar terdiri dari, yang pertama, kas. Pengukuran akurat terkait kas itu penting, karena sebagian besar pengukuran akuntansi itu didasarkan pada arus kas masuk dan arus kas keluar yang aktual. Kemampuan untuk memproyeksikan arus kas di masa depan pun sangat penting bagi investor, kreditur, dan manajemen dalam menentukan ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, lalu ketersediaan kas untuk membayar dividen, dan jumlah kas yang menganggur yang dapat diinvestasikan untuk penggunaan di masa depan. Jumlah kas yang diungkapkan sebagai aset lancar harus tersedia untuk penggunaan saat ini. Contohnya yaitu, kas yang merupakan dana cadangan tidak boleh dilaporkan sebagai aset lancar, karena kas itu ditujukan untuk membeli investasi jangka panjang atau membayar kembali utang jangka panjang. Yang kedua, setara kas. Perusahaan sering menginvestasikan kelebihan kas dari kebutuhan mendesak dalam jangka pendek ke investasi yang sangat liquid. Menurut SFAS nomor 95, setara kas yaitu investasi jangka pendek yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, mudah dikonversi menjadi sejumlah kas dan cukup dekat dengan tanggal jatuh temponya, sehingga nilai pasarnya relatif tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Contohnya seperti investasi jangka pendek dalam tagihan Treasury Amerika Serikat, commercial paper, dan dana pasar uang. Kemudian yang ketiga, investasi sementara. Prosedur untuk melaporkan nilai investasi sementara pada laporan posisi keuangan harus memberikan indikasi sumber daya yang akan tersedia untuk penggunaan di masa depan bagi para investor, yaitu jumlah kas yang dihasilkan dari pelepasan sekuritas. Para akuntan mengelompokkan 3 metode alternatif dalam melaporkan investasi sementara. Yang pertama, historical cost, yang mana melaporkan investasi sementara dengan biaya perolehan sampai pelepasannya. Para pendukung biaya historis percaya bahwa harga pembelian yang terverifikasi secara objektif akan memberikan informasi yang paling relevan terkait investasi kepada para pembuat keputusan. Yang kedua, market value, yang mana disesuaikan untuk mencerminkan perubahan nilai ke atas dan ke bawah.
serta perubahan tersebut akan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Para pendukung nilai pasar berpendapat bahwa jumlah saat ini mempresentasikan sumber daya saat ini, yang mana akan diperlukan untuk memperoleh sekuritas yang sama dengan sekarang, serta jumlah yang akan diterima dari penjualan sekuritas. Kemudian biaya perolehan atau harga pasar mana yang lebih rendah. Metode ini hanya melaporkan penyesuaian ke bawah dari nilai investasi sementara. Para pendukung metode ini percaya bahwa metode ini akan memberi penilaian pada laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan komprehensif lain yang lebih konservatif bagi para pengguna. Klasifikasi komponen aset lancar selanjutnya yaitu piutang. Piutang diklasifikasikan dalam dua kategori untuk penyajian laporan keuangan, yaitu piutang usaha dan piutang bukan usaha. Saldo piutang yang beredar itu termasuk sumber utama dari arus kas masuk untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Komposisi saldo ini harus dievaluasi dengan cermat, sehingga tidak ada pengguna laporan keuangan yang disesatkan. Apabila organisasi bisnis memutuskan untuk menjual barang atau jasa secara kredit, maka perusahaan harus mencatat kredit macet tersebut dengan salah satu prosedur berikut. Yang pertama, piutang tak tertagih yang dicatat saat kerugian diketahui. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan direct written off method. Pada metode ini, kerugian dicatat saat diketahui bahwa pelanggan tersebut benar-benar tidak bisa membayar hutangnya. Contohnya seperti pelanggan yang tidak dapat membayar hutangnya karena pailit. Yang kedua, piutang tak tertagih yang diestimasi pada akhir periode. Hal ini dapat menggunakan metode estimasi atau metode penyisihan. Saat estimasi kerugian yang didasarkan pada penjualan tahunan, maka proses penandingan ditingkatkan karena bebannya terkait langsung dengan pendapatan yang menyebabkan adanya beban. Namun, apabila estimasi kerugian didasarkan pada piutang usaha yang beredar, maka saldo neto dari akun aset sangat mirip dengan jumlah yang diharapkan dapat dikumpulkan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Siti Sofi Laila. Terima kasih. Poin selanjutnya adalah persediaan. Istilah persediaan atau inventory pada awalnya didefinisikan di dalam APR nomor 43 di FESBI ASC 330/1020 adalah menunjuk pada gabungan komponen-komponen milik pribadi yang sifatnya berwujud yang dimiliki untuk dijual dalam aktivitas bisnis yang biasa. Yang kedua sedang dalam proses produksi untuk penjualan semacam itu, atau yang ketiga adalah saat ini sedang dikonsumsi dalam produksi barang atau jasa yang akan tersedia untuk dijual. Nah, kita tuh penting banget untuk melakukan penilaian persediaan. Karena yang pertama, persediaan itu umumnya merupakan bagian utama dari aset lancar dan konsekuensinya persediaan itu memiliki dampak penting terhadap modal kerja dan posisi perusahaan saat ini. Yang kedua, penilaian persediaan memiliki dampak besar dan langsung pada jumlah laba neto yang akan dilaporkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya adalah jumlah persediaan. Jadi ketika perhitungan persediaan itu digunakan untuk menentukan persediaan akhir. Seperti dalam sistem persediaan periodik, ekspektasinya adalah bahwa semua barang yang tidak ada saat ini itu telah terjual. Namun, faktor-faktor lain seperti keuangan, keusangan, dan pencurian itu harus dipertimbangkan. Nah, ketika jumlah persediaan ini ditentukan dengan metode catatan perpetual, maka semua komponen persediaan itu ditabulasi saat pembelian dan penjualan terjadi. Jumlah yang dihasilkan itu dimuat di dalam catatan akuntansi dan jumlah persediaan yang ada itu harus sama. Lalu ada metode estimasi. Nah, itu digunakan ketika tidak mungkin atau tidak untuk menghitung atau menyimpan catatan perpetual atas persediaan. Nah, dua metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan persediaan adalah metode laba bruto dan metode retail. Nah, metode laba bruto atau gross profit method itu menghitung persediaan akhir berbasis dolar dengan mengurangkan estimasi biaya penjualan dari beban pokok barang tersedia atau beban pokok barang tersedia. Nah, kalau metode retail itu paling sering digunakan ketika barang dagangan itu dijual secara langsung ke pelanggan seperti di pusat perbelanjaan, toko-toko, dan beberapa bentuk penjualan lainnya. Poin selanjutnya adalah asumsi arus. Di sini terdapat 4 metode yang bisa diterima secara umum yang bisa digunakan untuk menjelaskan arus. Menjelaskan arus barang dari pembelian ke penjualan. Yang pertama, yaitu apabila penandingan yang tepat di antara beban dan pendapatan adalah tujuan dari penilaian persediaan,
maka identifikasi khusus dari setiap komponen barang dagangan yang dijual tuh mungkin terjadi dan merupakan metode yang paling sesuai. Jadi metode yang pertama adalah tadi metode identifikasi khusus. Metode yang kedua adalah metode masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out, atau FIFO. Nah, metode ini didasarkan pada sejumlah asumsi tentang arus aktual barang dagangan di seluruh perusahaan, dan pada dasarnya ini merupakan perkiraan dari identifikasi khusus. Nah, metode yang ketiga itu ada asumsi arus FIFO memenuhi biaya historis dan prinsip penandingan. Karena jumlah yang tercatat untuk beban pokok penjualan itu sama dengan jumlah yang akan dicatat dengan metode identifikasi khusus jika arus aktual barang itu berdasarkan FIFO. Metode yang keempat ada metode masuk terakhir, keluar pertama, atau last in, first out, atau LIFO. Nah, metode ini merupakan metode penilaian persediaan yang didasarkan pada asumsi bahwa biaya saat ini harus disesuaikan dengan pendapatan saat ini. Poin selanjutnya adalah fluktuasi pasar. Jadi, dengan kita menilai untuk di masa depan, maka itu akan bergerak ke arah yang sama, dan bahwa kerugian di masa depan itu, atau kata lain, perusahaan harus menggunakan metode biaya perolehan atau harga pasar yang lebih rendah atau lower of cost or market. Nah, untuk menilai persediaan dari HPA ini telah memberikan definisi, yaitu untuk menerapkan aturan LCM tadi pada persediaan. Nah, seperti yang digunakan dalam frasa biaya perolehan atau harga pasar yang lebih rendah, istilah pasar berarti biaya penggantian saat ini dengan membeli atau memproduksi tergantung kasusnya, kecuali yang pertama, harga pasar tuh tidak boleh melebihi nilai realisasi bersih. Misalnya, perkiraan harga jual dalam aktivitas bisnis yang biasa dikurangi biaya penyelesaian dan pelepasan yang dapat diprediksi. Yang kedua, harga pasar tidak boleh kurang dari nilai realisasi bersih dikurangi penyisihan untuk perkiraan margin laba yang normal. Poin selanjutnya adalah dibayar di muka. Jadi komponen-komponen dibayar di muka ini dihasilkan dari pencatatan manfaat yang diharapkan di masa depan atas layanan yang akan diberikan. Nah, komponen-komponen ini tidak mempresentasikan aset lancar dalam artian bahwa komponen-komponen akan dikonversi menjadi kas, tetapi lebih dalam artian bahwa komponen-komponen ini memerlukan penggunaan aset lancar selama siklus operasi jika komponen-komponen tidak ada. Nah, pengukuran komponen dibayar di muka ini umumnya merupakan hasil yang tersisa dari pengisian tanggal kadaluarsanya, biaya menjadi beban, dan sedikit perhatian diberikan pada penilaian laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada dua metode kadaluarsa yang bisa digunakan dalam mengukur komponen dibayar di muka. Yang pertama menggunakan identifikasi khusus dan waktu identifikasi khusus. Poin selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang. Pengukuran utang biasanya tidak menimbulkan kesulitan khusus karena jumlah kewajibannya biasanya ditetapkan oleh transaksi dan melibatkan janji untuk membayar pada tanggal berikutnya. Seperti halnya piutang, pencatatan diskon dari nilai nominal tidak dianggap karena periode utang umumnya itu lebih singkat. Namun, apabila bunga tidak secara khusus itu dinyatakan dalam wesel bayar, maka APB Opinion nomor 21 mengenai bunga atas piutang dan utang mensyaratkan bahwa bunga itu dihitung untuk jenis wesel tertentu. Dan selain wesel bayar dan utang usaha, dividen dan pajak itu merepresentasikan utang yang membutuhkan penggunaan dan saat ini. Yang kedua ada tangguhan. Tangguhan adalah liabilitas yang penyelesaiannya itu membutuhkan pemberian layanan daripada pembayaran uang. Contoh tangguhan ini termasuk langganan majalah yang pembayarannya dilakukan di muka, dibayar di muka. Maka pembelian tiket penerbangan di muka, lalu dan sera yang belum merupakan pendapatan, dan ketiga ini merupakan hasil dan ketiga tadi itu mirip dengan beban dibayar di muka, yang mana mereka ini umumnya merupakan hasil sisa dari pengukuran jumlah lain. Nah, dalam hal ini jumlah yang diukur adalah pendapatan, sementara hal itu merupakan beban dalam kasus dibayar di muka. Yang ketiga ada jatuh tempo saat ini. Manajemen model kerja adalah strategi yang berfokus pada mempertahankan tingkat efisien komponen model kerja, aset lancar, dan liabilitas jangka pendek.
Nah, tujuan dari manajemen modal kerja adalah memastikan bahwa suatu perusahaan memiliki arus kas yang memadai untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya dan beban operasionalnya untuk kebutuhan modal kerja perusahaan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan. Yang kedua dipengaruhi oleh struktur organisasi. Yang ketiga dipengaruhi oleh kecanggihan manajemen modal kerjanya. Yang keempat dipengaruhi oleh posisi atau aktivitas atau kapasitas peminjaman dan investasi. Nah, dari faktor eksternal sendiri ada beberapa. Yang pertama itu dipengaruhi oleh layanan perbankan. Yang kedua dipengaruhi oleh utang. Yang ketiga dipengaruhi oleh suku bunga. Lalu yang selanjutnya itu dipengaruhi oleh teknologi baru dan produk baru, lalu dipengaruhi oleh ekonomi, dan dipengaruhi oleh pesaing. Aspek utama dari manajemen modal kerja adalah menilai likuiditas perusahaan. Nah, di sini tuh terdapat beberapa rumus untuk menghitung. Yang pertama ada rasio lancar. Itu kita bisa menghitung dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Yang kedua kita bisa menggunakan rasio cepat dengan menghitung kas ditambah sekuritas yang dapat diperdagangkan ditambah piutang dibagi liabilitas jangka pendek. Lalu kita bisa menghitung menggunakan rasio arus kas dari operasi terhadap liabilitas jangka pendek. Itu kita bisa menghitungnya dengan kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi rata-rata dibagi liabilitas jangka pendeknya. Lalu kita bisa menghitung rasio perputaran piutang usaha dengan menghitung penjualan kredit neto dibagi rata-rata piutang usaha bruto. Lalu ada juga analisis keuangan untuk menghitung jumlah hari dalam piutang dengan rumusnya yaitu 1 tahun atau 365 dibagi perputaran piutang usahanya. Manajemen persediaan adalah aspek utama dari manajemen modal kerja. Nah, efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaannya itu bisa kita analisis dengan menghitung rasio perputaran persediaannya. Di mana rasio perputaran persediaan ini kita menghitung beban pokok penjualan yang dibagi dengan rata-rata persediaannya. Nah, salah satu rasio terakhir yang dapat membantu mengevaluasi pada pembayaran suatu perusahaan kepada pemasok adalah dengan menganalisis utang usahanya. Nah, rasio putaran utang usaha perusahaan ini bisa kita hitung dengan menghitung pembelian persediaan dibagi rata-rata utang usaha. Nah, untuk rasio perputaran utang usaha untuk perusahaan manufaktur itu dihitung dengan menghitung pembelian bahan baku mentah dibagi rata-rata utang usaha. Selanjutnya adalah International Accounting Standard atau IASB. Yang pertama ada IAS nomor 1. IAS nomor 1 awalnya memungkinkan perusahaan untuk menentukan apakah akan menyajikan aset lancar dan liabilitas jangka pendek secara terpisah atau tidak. Nah, IAS nomor 1 yang direvisi ini saat ini mengharuskan aset dan liabilitas untuk diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dan jangka pendek atau jangka panjang kecuali jika penyajian likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan. Selanjutnya ada IAS nomor 2. IAS nomor 2 ini terkait persediaan. Nah, IASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan persediaan adalah untuk menentukan jumlah biaya yang tepat untuk diakui sebagai aset dan diteruskan sebagai pendapatan yang terkait diakui. IAS nomor 2 ini mengharuskan persediaan diturunkan lainnya ke nilai realisasi bersih berbasis komponen per komponen, tetapi memungkinkan penurunan nilai terjadi oleh kelompok-kelompok produk yang serupa dalam situasi khusus. IAS nomor 2 ini memungkinkan pembalikan penurunan nilai persediaan sebelumnya untuk diakui di periode yang sama dengan penurunan nilai tersebut. Namun, setup penurunan nilai persediaan dengan gap Amerika Serikat itu ternyata tidak dapat dibalik secara berurutan. Baik, itu tadi pemaparan mengenai bab 8 dari kelompok 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.